Sejarah Indonesia kelas 10 semester genap by Bu Imas Nurjanah SPD. Bab 3. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Poin A. Kedatangan Islam ke Nusantara. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Pertama, sarjana-sarjana barat kebanyakan dari negeri Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah ya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang Arab yang bermahjab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah atau abad ke-7 M. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Piznapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di dunia timur. Pendapat J. Piznapel kemudian didukung oleh C. Snouck-Hurge-Rovne dan J. V. Moqueta tahun 1912. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 H atau 1297 M di Pasai, Aceh. Menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terletak di Kambai, Gujarat. Pendapat J. Piznapel kemudian didukung oleh C. Snouck-Hurge-Rovne dan J. V. Moqueta atau tahun 1912. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 H atau 1297 M di Pasai, Aceh. Menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terletak di Kambai, Gujarat. Moqueta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Kedua, Hussein Zazadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia di Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Ketiga, Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan Anthony H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia.
Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya mengembangkan agama Islam. Semua teori di atas bukan mengada-ngada, tetapi mungkin bisa saling melengkapi. Islamisasi di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang kompleks yang hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Pasai dan Malaka adalah tempat di mana tongkat estafet Islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai kemudian diwarisi Aceh Darussalam, sedangkan Johor tidak pernah bisa melupakan jasa dinasti Palembang yang pernah berjaya dan mengislamkan Malaka. Demikian pula Sulu dan Maguindanao akan selalu mengikat Johor sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Sementara itu, Minangkabau akan selalu mengingat Malaka sebagai pengirim Islam dan tak pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar tradisi surau di Ulakan. Sebaliknya, Pahang akan selalu mengingat pendatang dari Minangkabau yang telah membawa Islam. Peranan para perantau dan penyiar agama Islam dari Minangkabau juga selalu diingat dalam tradisi Luwu dan Gowatalo. Poin B. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Kepulauan Indonesia memiliki laut dan daratan yang luas. Para nelayan pergi melaut dan pulang dengan membawa hasil tangkapannya. Sejak lama laut telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku bangsa di Kepulauan Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Pelaut tradisional Indonesia telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari dari nenek moyang secara turun-temurun. Bagi para pelaut, samudra bukan hanya sekedar suatu bentangan air yang sangat luas. Setiap perubahan warna, pola gerak air, bentuk gelombang, jenis burung, dan ikan yang mengitarinya dapat membantu pelaut dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk menentukan arah perjalanan. Sejak dulu mereka sudah mengenal teknologi, arah angin, dan musim untuk menentukan perjalanan pelayaran dan perdagangan. Kapal pedagang yang berlayar ke selatan menggunakan musim utara dalam Januari atau Februari dan kembali lagi pulang jika angin tertiup dari selatan dalam Juni, Juli, Agustus. Angin musim barat daya di Samudra Hindia adalah antara April sampai Agustus, cara yang paling diandalkan untuk berlayar ke timur. Mereka dapat kembali pada musim yang sama setelah tinggal sebentar, tapi kebanyakan tinggal untuk berdagang, untuk menghindari musim perubahan yang rawan. Badai dalam Oktober dan kembali dengan musim timur laut. Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan Cina, terutama berdasarkan berita-berita Cina telah dikaji antara lain oleh W. Walters tahun 1967. Demikian pula dari catatan-catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang dihimpun dari sumber-sumber Cina oleh W.V. Groeneveld telah menunjukkan adanya jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri, terutama dengan Cina. Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad-abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16.
Kemudian kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Dari literatur Arab banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Misalnya, Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan antara lain Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Sedangkan Ma Huan juga menceritakan adanya komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Jawa bagian timur. Berita Tome Pires dalam Suma Oriental tahun 1512 sampai 1515 memberikan Berita Tome Pires dalam Suma Oriental tahun 1912 sampai 1915 memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan baik regional maupun internasional. Ia menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Bengal, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Kling, Melayu, Jawa, dan Siam. Selain itu, Tome Pires juga mencatat kehadiran para pedagang di Malaka dari Kairo, Mekah, Aden, Abyssinia, Kilwa, Malidi, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan kehadiran sejumlah pedagang dari berbagai negeri dan bangsa di Samudra Pasai, Malaka, dan bandar-bandar di pesisir utara Jawa sebagaimana diceritakan Tome Pires, kita dapat mengambil kesimpulan adanya jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia baik yang bersifat regional maupun internasional.